Salam sejahtera, jumpa lagi di Mix Channel Indonesia. Kadang kita mengira, setiap prajurit yang dikirim ke medan perang, namanya tercatat, pangkatnya terdaftar, dan jika ia gugur, negara akan menjemput jasadnya, lipat bendera di atas peti, lalu menyerahkan kepada keluarga dengan hormat. Tapi di sebuah sudut gelap perang modern, ada pasukan yang tidak punya kemewahan itu. Mereka bertempur tanpa nama, tanpa bendera, tanpa identitas. Kalau mereka pulang, tak ada upacara. Kalau mereka mati, bahkan keluarganya mungkin tidak pernah tahu bahwa mereka telah pergi selamanya. Mereka disebut oleh para analis sebagai pasukan penyangkal, atau deniable military forces. Di media publik, mereka lebih sering dijuluki satu istilah yang lebih dingin, ghost soldier. Fenomena ini bukan cerita film. Sejak awal 2000-an, perang global bergeser dari negara versus negara menjadi negara versus negara melalui pihak ketiga. Artinya, negara kini bisa mengirim pasukan tempurnya tanpa harus mengakui bahwa pasukan itu milik mereka. Dengan cara itu, tidak ada tanggung jawab hukum, tidak ada pelanggaran perjanjian internasional, dan tidak ada risiko kecaman dunia. Yang terjadi hanyalah bentrokan antar milisi. Padahal jauh di balik layar ada kekuatan negara besar yang menggerakkan. Kelompok paling terkenal di dunia adalah Wagner Group dari Rusia. Eksistensinya dulu ditolak, diejek sebagai teori konspirasi. Baru setelah 2022, dokumen demi dokumen terbuka. Memang ada pasukan bayaran yang dibiayai negara, dilatih militer profesional, lengkap dengan tank, drone, rudal, dan logistik. Mereka dikirim ke Suriah, Libya, Sudan, Afrika Tengah, bahkan Ukraina. Semua itu tanpa harus mengibarkan bendera Rusia. Kalau menang, Rusia mendapatkan wilayah pengaruh. Kalau kalah, negara tinggal berkata, itu bukan pasukan kami. Di Amerika, permainan ini sudah berjalan jauh lebih lama. Setelah invasi Irak, muncul Blackwater. Perusahaan keamanan swasta yang memperoleh kontrak miliaran dolar dari pemerintah Amerika. Mereka bukan tentara, mereka kontraktor. Status itu penting, karena kontraktor yang membunuh warga sipil tidak jatuh ke dalam pengadilan militer internasional. Hampir 200.000 personel kontraktor pernah dikirim ke Irak dan Afghanistan. Sekitar 7.000 tidak pernah kembali. Tidak ada daftar nama. Tidak ada monumen nasional. Mereka mati, secara administratif, bukan siapa-siapa. Bagaimana perekrutannya? Ada beberapa pola, dan semuanya dingin serta efisien. Veteran perang yang mengalami PTSD dan tidak bisa kembali ke masyarakat sipil. Mantan narapidana yang dijanjikan kebebasan dan uang dengan bergabung ke garis depan. Pengangguran militer, mantan tentara yang pensiun muda tapi kehilangan arah. Anak muda tanpa negara, pengungsi atau individu tanpa identitas hukum. Petarung ideologi, yang menganggap perang sebagai tujuan hidup. Iming-imingnya sederhana. Bayaran tinggi, tidak ada kontrak jangka panjang, dan jika berhasil, masa depan berubah. Tapi risikonya jelas. Jika mereka mati, tidak ada yang bertanggung jawab. Sebelum dikirim, identitas mereka diputus dari dunia. SIM dan paspor disita. Catatan biometrik dihapus dari sistem. Jejak digital dibersihkan. Beberapa diberi nama baru, beberapa bahkan dianggap secara hukum sudah meninggal. Kalau mereka gugur di medan perang. Protokol yang disebut analis sebagai unmarked casualty handling dilakukan, dikubur di lokasi tanpa penanda, atau jasadnya dihancurkan oleh ledakan yang disengaja. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Disinilah tragedi paling sunyi terjadi. Ada keluarga yang menunggu bertahun-tahun, tapi tidak ada telepon, tidak ada kabar, tidak ada pesan. Ada istri yang terus menanyakan ke pihak berwenang dan dijawab, kami tidak memiliki data atas nama itu.
Ada ibu yang hanya menerima amplop tanpa pengirim berisi uang, tanpa penjelasan, tanpa bukti kematian. Dan ada pula yang menerima kunjungan seorang petugas misterius hanya untuk mengatakan satu kalimat. Dia tidak akan pulang. Jangan dicari. Fenomena Ghost Soldier memuncak di 2023-2024 ketika konflik di dunia meningkat serentak. Ukraina, Timur Tengah, Sahel, Kaukasus, Laut Merah. Mesin perang global membutuhkan lebih banyak pasukan tanpa konsekuensi diplomatik. Apakah di masa depan peperangan hanya akan melibatkan pasukan hantu yang tidak lahir dari patriotisme, tapi dari kontrak, dan yang tidak mati sebagai pahlawan, tapi sebagai bayangan? Di dunia pramodern, mungkin saja masa depan tentara bukan lagi kumpulan prajurit dalam seragam, tetapi kumpulan manusia yang tidak memiliki nama. Dan ketika layar video ini kamu tutup, dunia tetap berjalan seperti biasa. Sementara di tempat lain, jauh dari kamera dan berita, masih ada orang-orang yang sedang memikul senapan tanpa identitas untuk perang yang tidak akan pernah tercatat dalam buku sejarah. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.